Tak warai ya dadi wong alim. Anggap wae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya. Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama darani mulai ruwah iso wis ruwah wingi. Wong kula sering tok Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kula kan jenisnya on time. Kaya wong melarat dene dhuwit pendak entuk THR. Nah wong marang pangeran ya Sawal selo besar ya entuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal to? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun to bulan apa? Dzulhijjah. Iku mari amatir itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunne Quran. Quran turune iku macam-macam. Ramadan nggih bolak. Tapi ana kelas-kelas premium, ana kelas umum, kelas umum ya pokoke Ramadan. Sing ganjile dipilih salah sito. Dadi iku pembatasan napa? Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal berapa? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji. Padahal ta'rif Lailatul Qadar apa unzila fihil Quran. Tapi ilmu ini mari debat biasa. Semua wong ora takon wong Gus nuzul Quran tanggal berapa 17. Lailatul Qadar tanggal 7. Jare nuzul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong lak muni bingung wong. Nah aku sira bingung. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Mikir atau bingung ngono. Wong kadang ngiri wong goblok. Wong kok ayeme ngono. Pokoknya sing ora hafal Quran lah, ibu-ibu hafal. Yo syaratnya. Terus sing ora hafal ibu-ibu hafal kudu hafal ayat iki. Paling gak yo hafal maknane. Ya tak wacana sitok-sitok. Summa aurasna, manan kemudian saya kasihkan. Karena anak dimanani waris itu kan kesane sing ngekeki mati. Padahal Allah ora mungkin mati. Mulane Imam Suyuti urun atoina. Manane aurasna iku atoina paring. Kok nak dimanani waris kesane kan yang memberi mati. Padahal pangeran ra bakal mati. Ono Imam Suyuti. Cara aku niku wong Isra kabeh no maksude ora ngono. Mulane aurasna mek dekne digendi apa? Atoina. Ya agak ulama dadi ra roh karepe. Nak kula ora karepe aurasna iku kan waris. Waris kesane kan mati. Terus dekne urun. Atau ini. Terus Alkitab itu kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan Alkitab. Ya khawatir darani Injil dekne maksud turun Al-Qur'an. Wis bener to iki. Paham ya? Kowe tak warai dadi wong alim ya. Wis bener. Ya salim berarti. Soleh boyong cara santri soleh boyong. Saleh. Nah ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar. Terus kita ini kelompok ahli sunnah wal jamaah itu pasti benar. Meskipun secara personal kita salah, tapi mazhab kita pasti benar. Ya apa ayat ini kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang faminhum dzalimun linafsi. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, dolim. Sekarang pertanyaannya, orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah, wong fasik itu keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke je alladinas tofain. Paham ya, mulane kira usah terprovokasi wong nak zina ra Islam dosa gede, ra Islam nyekel patok kuburan, ra Islam dikeris, ra Islam iku keliru. Wong Allah dhewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim. Artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari nopo Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah di lapangan ono sing dolim kan. Mau ngamun toh. Mau kerobok toh. Tapi tetap dia pilihan kan. Tapi tentu nanti yang terbaik ya
yang kerja keras, yang ngegulno, tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya. Makanya ya saya ulang lagi ya, tak latihan. Misalnya ja'an nasu, misalnya manusia itu datang faminhum zaidun, faminhum amrun, faminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zaid, amar, bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim. Nah kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Tak warai ya jadi wong alim. Enggak bae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa. Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama darani mulai ruwah iso wis ruwah wingi. Oh, kalau sering tolak Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kalau kan jenisnya on time. Kayak wong melarat, dene dhuwit pendak untuk THR. Nah, wong marang pangeran ya sawal selo besar ya untuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tahu Sawal? Sawal ya tahu, Dzulhijjah tahu. Dzulhijjah tahu. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun to bulan apa? Dzulhijjah. Kuwi mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunne Quran. Quran turune iku pira? Ya macam-macam, ra Ramadan nggih bolak. Ya, tapi ana kelas-kelas premium, ana kelas umum, kelas umum wis pokoke Ramadan. Sing ganjil, ganjilnya dipilih salah sitok. Dadi iku pembatasan napa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal pira? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar apa unzila fihil Quran. Tapi ilmu ini mari debat biasa. Semua wong ora takok wong Gus nuzul Quran tanggal 17. Lailatul Qadar tanggal 1. Jare nuzul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong lak muni bingung nopo. Nah aku sira bingung ya. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal pira? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Lha kok ora tau bingung ngono. Wong ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Aku gumun goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang ya santai. Padahal ya tak bedheki ya nuzul Quran tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi selikur nganti 9. Terus Lailatul Qadar itu bulan apa? Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Gua tadi jamin ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17 Lailatul Qadar selikur. Terus Lailatul Qadar ke malam diturunkannya Al-Quran turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada dik ora tau kalau ya gumen mek wong-wong. Ya kok penak weh. Mulai dadi wong alim loro kang ora usah mari eskal. Ngaduk ditunggu duk penak. Pokoke nuzul Quran tanggal piro Kang? 17. Lailatul Qadar selikur. Lha jare Lailatul Qadar pulang tujune Quran kok beda tanggal. Kan gak tau ge mikir. Alhamdulillah. Ngobrolin. Lailatul Qadar agak piro? Saiki pinter. Tanggal piro, Bos? 17 berarti sekliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no. Ya biasa bingung. Mulane yang bodoh baru. Dah. Pulau cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodoh. Tapi wong pangeran milih pulau dadi wong pinter wis tak syukuri wae. Tapi kadang kula iri mek bodoh kuwi modele penak urip santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar iku sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normalnya kan ainun nuzulil Quran yo ainul lailatul qadar. Berarti tanggal piro? Dorawade lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim.
Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebagai macam-macam. Hasud, nomor telu bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah nak gak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Gue khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantahan itu sifatnya wong wedok. Menang kalah protes. Jadi dia ra lanang berarti wedok, tukang protes itu. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi nggak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimpakan ke saya itu ya rasopan. Problem-problemnya dewe kok ditimpakan ke saya. Begini terang no. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rumah awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, dong nak tamu keimanan, ini 1 piring tak 1 upo. Enggak jawab ya. 1 piring, orang iso misal, tak keimanan gue 1 upo. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut, apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lu jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya ngono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal. Loh, salah deh aku cek. Iku utek tanggal 21 kabeh sing ngajine kene. Oh jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hurujuke ning Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini Jibril baris dada. Atau mungkin Sa'ban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, malah pusing, malah napa? Pusing. Gak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada 2. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah Farod. Dulu mungkin banyak yang ingat ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama, alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari mislu hadzil unsayain itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parah nih, tak tantang begini, saya bilang gini. Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tak tanya. Ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos. Kepangkatan jos, kepangkatan dunia, maksudnya cara pangeran berjos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos. Tak tanya, saya itu Pak Ba, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan enggak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini raro nak aku ngalim. Sembrono ya dan ini. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh.
sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja dia dapat warisan karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena Anda ngomong sama orang-orang goblok kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah, kelelakian menjadi dapat dua bagian, keperempuanan menjadi satu bagian, dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati, mujarrodul zukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet karena tadi. Kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur? Enggak. Berarti berdasar pres atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS enggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Oke, seperti ini ruwet enggak? Kata Imam Haromen gurunya Mengusali, agama itu kadang dinuna dinul ajais, kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah repot terus. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan, dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Horo ibu masa ili sholat dia menguasai. Sementara Ruhin takoi sholat itu apa? Pokoknya ini terus ngadeg terus lungguh. Terus ngadeg malah apa? Ada ngulang. Nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami. Jadi makanya kata Imam Haromen dinuna dinul ajais, sampai Sayyid Muhammad itu sering mengucapkan Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais, imannya wong wedok-wedok sing lugu, ajus perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng yang anak kono gedang goreng kayak itu ya lugu saja, itu bagus daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif. Karena tadi kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dzakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dzakarin. Fali aula rojulin dzakarin. Semua ulama ngendikan dzakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin. Kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa. Apa? Kemudian Nabi mengulang lagi dzakarin. Tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan dzakarin kan? Belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang dua kali. Fali aula rojulin dzakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi, misalnya imam sholat itu lelaki, ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Jika meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota poluan, lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Ya kamu hidup pinter, tumben hidup pinter. Alam raya ini milik Allah.
Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk. Boleh nggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, ini orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dumbu swarga lho kudu ku swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah, Indonesia negara yang mayoritas Muslim, Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono, ya keben mayoritas juga wonge kakean ngono ae, ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional, ora perlu ngono. Lah misalnya terus jadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek do rokokan. Bariku teki diusep-usepno ning pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia, wong Indonesia anak jaran Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus rawuh dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus nunggu apa? Sak jam. Nah ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya, malah ngenyak Kanjeng Nabi. Nabi sekaruan Abdul Khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Iku malaikat sak langit misah. Ya Nabi kok dongakno di sepuro. Kowe tapi bukan. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalahnya tahlilan apalem donga iku terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nah ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas sae tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan benda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, saya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang famin. Apa? Famin. Jelas ya? Wes kayak gak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh gak Islam, nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandat itu.
Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimun li nafsi, dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Tenan orang gitu. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri, kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian, dan itu luar biasanya Allah disebut istofain, tetap orang-orang apa? Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang dzalimuti nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batas. Malam yuhur diri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Tapi bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan, ada orang nakal itu mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing meleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Allah punya perilaku yang menjadikan dia diampuni. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi Allah punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen nopo. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Kira Allah memberi iman gara-gara imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulk. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik, dia tidak ingin diampuni Allah, tapi belalah dia punya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu go jenengan riyen. Akhirnya sakar dia nak ngoten. Makanya Fir'aun tuh mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr.